sini saya berada di SDN 060 Raya Barat. Saya akan mewawancarai Bapak Suherlan selaku wali kelas dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari Zain. Saya mahasiswa dari Sriwangi dengan NIM 2400279. Nah, di sini saya bersama Bapak selaku wali kelas dari kelas 6 di SDN Raya Barat. Nah, sebelumnya Bapak, di sini izinkan saya untuk bertanya mengenai beberapa hal. Baik, lanjut ke pertanyaan tadi mengenai bagaimana. Jadi, Bapak, apakah Bapak tahu mengenai etika profesi guru? Ya, Menurut Bapak, etika profesi guru itu seperti apa? jadi etika profesi guru itu adalah aturan-aturan atau prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh seorang guru demi menjaga dan melindungi peserta didik, juga menjunjung tinggi profesi guru. Jadi untuk menjunjung tinggi profesi guru ya Pak. Selanjutnya, apakah etika profesi guru ini penting untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Sangat penting karena tanpa etika seorang guru mendidik atau mengajar anak itu seolah-olah kan memberikan contoh. Jadi dengan adanya etika otomatis anak didik juga mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang guru itu. Selanjutnya, bagaimana peran etika profesi guru dalam menjaga citra dan martabat seorang guru? Sangat menunjang, sangat penting karena seorang guru tanpa etika berarti jabatannya atau keguruannya itu patut dipertanyakan. Selanjutnya, profesi profesionalisme dan perkembangan guru karir. Menurut Bapak, apa saja ciri-ciri dari guru profesional? Ciri-ciri dari guru profesional itu adalah pertama, menyiapkan peserta didik, kedua, mempersiapkan materi, yang menguasai materi, mempersiapkan materi, kemudian tahu batasan-batasan waktu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebentar ya Pak, ini lanjut ke pertanyaan tadi mengenai bagaimana profesionalisme atau apa saja ciri-ciri guru profesional Bapak? Ya, guru profesional itu ya seperti diucapkan bahwa seorang guru ini harus memahami, menguasai materi yang akan diberikan kepada peserta didik, kemudian menguasai IT juga, kemudian bisa mengarahkan peserta didik dan bisa mengatur waktu untuk menyampaikan pembelajaran. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas mengajar? Mungkin dengan cara mengikuti workshop itu salah satu langkah untuk meningkatkan keprofesionalan guru, karena itu PPD dan itu harus Mengenai tentang workshop kependidikan, biasanya itu ada setiap bulan atau bagaimana Bapak? Untuk sekarang ini karena IT sudah meningkat, jadi bisa diikuti setiap 1 bulan sekali juga ada program secara online untuk menggali ilmu-ilmu tentang kependidikan. Apa saja bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk guru mengembangkan karir yang berkelanjutan? Mungkin yang sangat dibutuhkan itu seperti alat peraga, kemudian tools itu sangat dibutuhkan untuk menunjang profesional guru. Apakah di sekolah tidak menyediakan alat peraga? Ada misalnya kan dari YouTube juga sudah diberikan alat peraga, cuman kita pandai menggunakannya. Selanjutnya, nilai-nilai luhur profesi guru, nilai-nilai apa saja yang Bapak pegang teguh dalam melaksanakan tugas sebagai guru? Nilai-nilai menjaga selalu mengingat
mengingatkan kepada siswa supaya tidak terbawa oleh zaman yang sekarang, kemudian mengintegrasikan dalam pelajaran, kemudian menyaring apa yang masuk, jangan sampai yang masuk dari luar masuk sama. Selanjutnya bagaimana Bapak menanamkan nilai-nilai luhur profesi guru kepada peserta didik? Mengingatkan kemudian diintegrasikan, kemudian berdiskusi dengan peserta didik untuk menegaskan. Zaman sekarang kan bullying juga itu termasuk ke dalam etika, harus ditanamkan juga. Kira-kira tantangan terbesar dalam menjaga integritas dan moral dalam profesi guru apa ya, Bu? Tantangan terbesar yaitu tadi IT, itu tantangan terbesar. Media sosial itu tantangan yang harus kita jaga karena sangat mudah masuk ke otak anak-anak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penggunaan media sosial yang dilakukan oleh guru-guru yang di TikTok gening Bapak? Kan banyak guru-guru yang memperlihatkan. Sebetulnya tidak menjadi masalah selama dalam penggunaannya itu dalam jalur pendidikan. Cuman kadang-kadang suka ada yang biasalah pro dan kontra. Maka orang tua kan pandangannya masa guru itu tiktokan saja, jadi tidak apa-apa sebetulnya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penggunaan kira-kira apa saja langkah yang Bapak lakukan untuk menjaga etika dalam digital di pembelajaran online? Kita menjaga akses supaya kita bisa mengakses yang lain. Misalkan kita menggunakan aplikasi yang sekiranya kita membuka aplikasi ini tidak boleh menggunakan aplikasi yang lain. Jadi masih dipantau gitu ya Bapak? Ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak menanamkan literasi digital yang beretika pada peserta didik? Jadi melalui contoh-contoh yang hasil dari media sosial itu ada yang negatif dan positif. Kita tanamkan bagaimana peserta didik memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga bekerja sama dengan orang tua juga. Bekerja sama dengan orang tua. Kira-kira bagaimana Bapak dalam bekerja sama dengan orang tua? Mungkin komunikasi lewat WA, kemudian ada buku-buku, itu salah satu cara untuk bekerja sama dengan orang tua dan menginformasikan juga perkembangan anak di sekolah. Selanjutnya, bagaimana peranan etika profesi guru dalam terlihat pelaksanaan kurikulum merdeka Bapak? Apakah bersangkut paut dengan kurikulum yang selanjutnya? Ya masih tetap etika itu harus dikedepankan walaupun kurikulum setiap tahun itu bukan setiap tahun ya, setiap ganti menteri itu berubah aja, tapi tetap etika harus dikedepankan. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak mengenai kurikulum merdeka? Sebetulnya kurikulum merdeka itu hanya ganti nama saja, dalamannya masih tetap kurikulum yang cuman dalam bahasa ini lebih global. Hanya saja dalam materi-materi pembelajarannya seperti buku itu banyak yang dikurangi, itu tergantung kreatif dari guru ini saja. Bagaimana dengan buku-buku yang dikurangi Bapak? Kira-kira apakah guru harus memfasilitasi atau tidak? Iya, betul. Makanya dengan media sosial itu bisa menambah apa yang ada di situ. Kita bisa mengambil dari sana, menambah materi-materi yang dikurangi. Dalam konteks P5 ini, proyek penguatan profil Pancasila, nilai etika apa saja yang paling penting diterapkan biasanya?
dalam P5 ya tentang moral, perilaku itu yang harus dikedepankan dalam kreativitas juga. Kreativitas. Bagaimana Bapak menjadi teladan etika bagi peserta didik dalam kegiatan proyek PEL? Kita memberi contoh melakukan tidak hanya menyuruh tetapi kita melakukan juga. Oh baik, tadi mati ya kameranya. Selanjutnya tadi seperti yang telah dipertanyakan, bagaimana Bapak memperlihatkan etika dalam kegiatan P5? Ya kita memberikan contoh dengan melakukannya, melakukan, membimbing juga seperti itu. Selanjutnya untuk dampak, kira-kira Bapak ada dampak negatif dan positif tidak untuk kegiatan P5? Positifnya mungkin banyak ya, positifnya adalah jadi kreatif, kemudian hasilnya bisa digunakan di dalam kehidupan. Tapi negatifnya juga kadang-kadang menjadi beban orang tua juga, itu negatifnya salah satunya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk video wawancara mungkin cukup sekian dari Bapak Suharlan dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suherlan selaku wali kelas dari kelas 6, dapat disimpulkan bahwasannya etika profesi guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama di era kurikulum merdeka. Guru harus menjunjung tinggi nilai moral, menjaga sikap atau citra serta martabat profesinya, karena guru tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik. Profesionalisme juga dapat tercermin dari kemampuan mempersiapkan pembelajaran yang baik, menguasai materi serta pengelolaan waktu secara efektif. Upaya peningkatan profesionalisme dilakukan melalui partisipasi aktif dalam workshop, PPK dan juga pelatihan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu sekarang adalah zaman dimana segala sesuatu dilakukan beriringan dengan teknologi. Nah, dukungan sekolah yang menyediakan fasilitas memadai juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Dalam menghadapi era digital, guru perlu menjaga etika dalam penggunaan teknologi dan sosial media, serta berperan aktif untuk mengarahkan peserta didik agar mampu memilih dan memilah informasi yang positif. Komunikasi antar guru dan orang tua juga perlu diperkuat guna membentuk karakter dan moral anak yang beretika. Etika tetap menjadi aspek utama meskipun kurikulum terus berubah. Kurikulum merdeka ini dinilai memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan karakter, kreativitas, dan nilai luhur melalui kegiatan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Jadi secara keseluruhan guru itu harus memiliki kesadaran etis dan profesionalitas yang tinggi, berinovasi sesuai perkembangan zaman, serta mampu menjadi contoh dalam sikap moral dan perilaku bagi peserta didik demi menciptakan pendidikan yang bermartabat dan berkarakter. Jadi intinya guru itu harus beretika, profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman agar dapat menjadi teladan serta dapat membentuk peserta didik yang berkarakter dan berakhlak baik. Mungkin cukup sekian mengenai tugas UTS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.